Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Aisyarani dan rekan saya Miranda Daniawati, Monica Bunga Salsabila, dan Viola Dwi Rosalia. Di sini kami dari Program Studi Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu. Nah, hari ini kami akan bahas sesuatu yang sangat menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu literasi sains. Pernah nggak sih kalian lihat di media sosial tentang obat herbal yang bisa menyembuhkan semua penyakit? Atau mungkin ada yang pernah baca soal label makanan tapi bingung artinya apa? Nah, dari situ aja kita udah bisa lihat betapa pentingnya punya kemampuan untuk memahami informasi ilmiah dengan benar, dan itulah yang disebut literasi sains. Secara sederhana, literasi sains itu bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan menerapkan pengetahuan sains dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bukan cuma soal hafal, rumus, atau teori di buku pelajaran ya. Literasi sains lebih luas dari itu. Ini tentang bagaimana kita bisa berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti ilmiah, bukan cuma ikutan-ikutan opini orang lain. Menurut Program for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh OECD, literasi sains adalah kemampuan untuk menjelaskan fenomena secara ilmiah, merancang dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, serta menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. Artinya, seseorang yang literat secara sains itu bisa memahami kenapa sesuatu terjadi, bisa menelusuri proses ilmiah di baliknya, dan bisa menarik kesimpulan berdasarkan fakta bukan asumsi. Sekarang, coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita sakit flu dan pergi ke dokter. Kadang kita berpikir, kenapa ya dokter nggak kasih antibiotik? Nah, kalau kita punya literasi sains, kita akan tahu bahwa flu disebabkan oleh virus, sedangkan antibiotik bekerja melawan bakteri. Jadi, antibiotik tidak akan membantu menyembuhkan flu, malah penggunaan antibiotik yang salah bisa menyebabkan bakteri menjadi kebal obat. Contoh lain, saat pandemi COVID-19 kemarin, banyak banget informasi yang beredar, mulai dari teori konspirasi sampai hoax tentang vaksin. Disinilah literasi sains berperan penting. Orang yang memiliki literasi sains yang baik bisa memahami kenapa kita harus memakai masker, bagaimana cara kerja vaksin dalam tubuh, dan mengapa menjaga jarak bisa mengurangi penularan virus. Atau dalam hal lebih sederhana, seperti membaca label makanan. Orang yang punya literasi sains akan bisa menilai kandungan gizi, kadar gula, atau bahan tambahan di dalamnya. Jadi, keputusan untuk memilih makanan bukan lagi asal enak, tapi juga berdasarkan pengetahuan tentang kesehatan. Jadi, literasi sains bukan cuma penting buat anak sekolah atau orang bekerja di laboratorium, tapi penting buat semua orang karena setiap hari kita berhadapan dengan informasi yang berhubungan dengan sains, mulai dari kesehatan, lingkungan, teknologi, sampai produk-produk rumah tangga yang kita pakai. Dengan literasi sains, kita bisa lebih kritis dalam memahami informasi, tidak mudah percaya pada berita hoax, bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan berdasarkan bukti. Bayangin aja, kalau semua orang punya kemampuan literasi sains yang baik, tentu masyarakat bakal lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih siap menghadapi tantangan zaman. Jadi, itulah sedikit pengantar tentang apa itu literasi sains dan kenapa hal ini penting banget dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan lebih dalam tentang tujuan dan manfaat literasi sains, serta bagaimana penerapannya dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Yuk kita simak bersama.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan literasi sains. Yang pertama, memahami konsep dan prinsip ilmu pengetahuan. Tujuan utama literasi sains adalah agar seseorang memahami konsep, prinsip, hukum, dan teori sains secara benar dan mendalam. Pemahaman ini tidak hanya sebatas menghafal fakta ilmiah, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menjelaskan fenomena alam dengan menggunakan pengetahuan ilmiah. Misalnya, seseorang yang memiliki literasi sains dapat menjelaskan mengapa terjadinya hujan, bagaimana listrik bekerja, atau mengapa penggunaan energi terbaru lebih ramah lingkungan. Dengan pemahaman ini, individu menjadi lebih sadar terhadap keterkaitan antara sains, teknologi, dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan logis. Literasi sains bertujuan untuk melatih peserta didik agar mampu berpikir secara kritis dan logis dalam mencermahkan masalah. Dalam proses pembelajaran sains, seseorang diajak untuk menganalisis data, menilai kebenaran informasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah. Di era informasi seperti sekarang, kemampuan ini sangat penting karena banyak informasi palsu atau tidak akurat yang beredar terutama di media sosial. Dengan literasi sains, individu dapat memilah informasi berdasarkan data dan bukti, bukan sekedar opini atau mitos. Yang ketiga itu ada menumbuhkan sikap ilmiah dan rasa ingin tahu. Salah satu aspek penting dari literasi sains adalah pembentukan sikap ilmiah. Orang yang melek sains memiliki karakteristik seperti jujur terhadap hasil pengamatan, terbuka terhadap kritik, objektif, dan tidak mudah mengambil kesimpulan tanpa bukti. Tidak mudah untuk mengambil kesimpulan tanpa bukti, sikap ilmiah juga meliputi rasa ingin tahu yang tinggi terhadap fenomena di sekitar, serta keinginan untuk mencari tahu kebenaran melalui eksperimen dan pengamatan. Hal ini membentuk pribadi yang aktif, kreatif, dan tidak pasif dalam menghadapi permasalahan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menggunakan pengetahuan sains dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penting lainnya dari literasi sains adalah agar seseorang mampu menerapkan konsep sains dalam konteks kehidupan nyata. Misalnya, dalam bidang kesehatan, seseorang memiliki literasi sains akan memahami pentingnya vaksinisasi, menjaga pola makan sehat, serta mengelola sampah dengan baik dan menjaga lingkungan. Dengan demikian, literasi sains membantu masyarakat hidup lebih rasional, sehat, dan bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan sekitar. Yang kelima itu mempersiapkan warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi. Literasi sains juga memiliki tujuan sosial, yakni membentuk warga negara yang mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang melibatkan isu-isu ilmiah dan teknologi. Contohnya, dalam masalah seperti perubahan iklim, energi terbarukan, bioteknologi, atau pengelolaan ilmiah, masyarakat yang memiliki literasi sains dapat memahami isu-isu tersebut secara objektif dan turut memberikan pandangan yang logis serta berbasis bukti atau fakta. Yang keenam itu mendorong pemecahan masalah berdasarkan metode ilmiah. Sains mengajarkan cara berpikir sistematis melalui metode ilmiah, yaitu mengamati, menanya, menalar, menguji hipotesis, dan menyimpulkan. Literasi sains bertujuan agar peserta didik terbiasa menggunakan pola pikir ilmiah dan menyelesaikan masalah, baik masalah akademik maupun sosial. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih rasional dan efektif karena didasarkan pada data dan hasil pengamatan, bukan asumsi atau perasaan semata. Yang ketujuh itu meningkatkan kesadaran terhadap isu global dan lingkungan. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis energi, polusi, dan kerusakan ekosistem, literasi sains menjadi kunci untuk membangun literasi sains menjadi kesadaran ekologis. Tujuannya agar individu dapat memahami keterkaitan antara tindakan manusia dan keseimbangan alam, serta mendorong untuk melakukan tindakan nyata menjaga keberlanjutan bumi, misalnya menghemat energi, mengurangi sampah plastik, atau memilih produk ramah lingkungan, merupakan contoh penerapan nyata dari literasi sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, membekali generasi muda menghadapi kemajuan teknologi dan revolusi industri. Dalam era digital dan revolusi industri, hampir semua bidang pekerjaan membutuhkan kemampuan memahami dan beradaptasi dengan teknologi berbasis sains.
Literasi sains membantu generasi muda menguasai keterampilan abad ke-21 seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, pemecahan masalah, dan literasi data. Dengan demikian, pendidikan yang menekankan literasi sains akan menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan masa depan dan berdaya saing global. Yang terakhir, yang kesembilan, mendukung pembangunan berkelanjutan. Literasi sains juga memiliki hubungan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama dalam bidang pendidikan, energi bersih, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Menulis literasi sains, individu diharapkan mampu memahami dampak dari setiap tindakan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial, serta ikut berkontribusi dan kehidupan sosial, serta berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai penjelasan dari tujuan literasi sains. Adapun manfaat literasi sains dalam kehidupan sehari-hari yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Salah satu manfaat utama literasi sains membantu seseorang berpikir secara kritis dan logis dan objektif. Seseorang berpikir dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memiliki kemampuan ini tidak mudah percaya pada berita bohong atau hoax, mitos atau informasi yang tidak terbukti. Misalnya saat membaca berita tentang obat ajaib di media sosial, seseorang yang melek sains akan menelusuri bukti ilmiahnya terlebih dahulu sebelum mencapai atau mempercayai kebenarannya. Dengan begitu, literasi sains membantu membangun masyarakat yang lebih rasional dan bijak dalam menyikapi informasi yang tidak fakta. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang tepat. Literasi sains juga bermanfaat dalam membantu seseorang mengambil keputusan berdasarkan bukti, evidence-based decision making. Manfaat yang selanjutnya, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan kepedulian sosial. Seseorang memiliki literasi sains yang tinggi akan lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Ia memahami terhadap kelestarian, hubungan antara aktivitas manusia dan dampaknya terhadap bumi, seperti polusi udara, pencemaran air, perubahan iklim, atau penebangan hutan liar. Dengan kesadaran ini, ia akan lebih bertanggung jawab dalam bertindak, misalnya dengan menghemat listrik, mengurangi dan menggunakan plastik, membuang sampah kepada tempatnya, melakukan daur ulang, atau mendukung energi terbaru. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Selanjutnya, meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan. Literasi sains sangat erat kaitannya dengan pola hidup sehat. Orang yang memahami prinsip-prinsip ilmiah dalam bidang kesehatan akan lebih sadar pentingnya menjaga kebersihan, mengatur pola makan bergizi, berolahraga, dan melakukan pemeriksaan medis secara rutin. Selain itu, pemahaman sains juga membuat seseorang tidak mudah tertipu oleh informasi palsu seputar obat, seperti obat diet atau obat produk yang tidak memiliki dasar ilmiah dan fakta. Kata lain, literasi sains berperan besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, sadar gizi, dan berperilaku higienis. Mungkin itu saja manfaat dari literasi sains dalam kehidupan. Setelah kita memahami pengertian dan manfaat literasi sains, selanjutnya mari kita bahas tantangan literasi sains di Indonesia. Meskipun informasi kini mudah diakses melalui internet, tingkat literasi sains masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kesulitan memahami penjelasan ilmiah serta membedakan antara fakta dan opini. Tantangan yang pertama ialah rendahnya minat baca. Salah satu tantangan utama yaitu sebagian besar masyarakat lebih tertarik mengonsumsi informasi singkat dari media sosial dibandingkan membaca buku atau artikel ilmiah. Padahal kebiasaan membaca merupakan dasar untuk memahami sains secara mendalam. Rendahnya minat dan baca membuat masyarakat kurang terbiasa berpikir analitis dan kritis terhadap informasi ilmiah. Yang kedua, maraknya hoaks dan misinformasi, di mana penyebaran hoaks dan misinformasi menjadi tantangan besar dalam meningkatkan literasi sains. Banyaknya masyarakat yang masih mudah percaya berita palsu tanpa memeriksa kebenarannya. Rendahnya kemampuan literasi sains menyebabkan masyarakat sulit membedakan informasi ilmiah yang valid dengan pendapat pribadi yang tidak berdasar.
Ketiga, keterbatasan fasilitas dan akses pendidikan. Di sejumlah daerah, terutama wilayah terpencil, fasilitas pendidikan seperti laboratorium dan alat peraga, serta sumber belajar sains masih terbatas. Keterbatasan ini membuat proses pembelajaran sains kurang optimal karena tidak didukung kegiatan praktik dan eksperimen yang memadai. Akibatnya, pemahaman peserta didik terhadap konsep ilmiah menjadi kurang mendalam. Yang keempat, pandangan bahwa sains sulit dan tidak menarik. Masyarakat masih banyak yang menganggap sains sebagai bidang yang sulit, membosankan, dan hanya dapat dipelajari oleh orang tertentu. Pandangan tersebut sering muncul karena metode pembelajaran sains yang terlalu teoritis dan kurang kontekstual. Padahal sains ini dapat menjadi menarik apabila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 5. Kurangnya penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya orang mempelajari sains hanya untuk keperluan akademik atau ujian, bukan untuk diterapkan dalam kehidupan. Padahal literasi ini sangat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang rasional, seperti dalam bidang kesehatan, lingkungan, dan teknologi. Kurangnya penerapan ini menunjukkan bahwa penerapan sains belum menjadi bagian dari perilaku dan budaya masyarakat. 6. Pengaruh media sosial dan algoritma. Media sosial berperan besar dalam membentuk pola konsumsi informasi masyarakat. Namun, algoritmanya, media sosial ini sering menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, bukan berdasarkan kebenaran ilmiah. Hal ini dapat memperkuat bias informasi dan menghambat kemampuan berpikir kritis masyarakat terhadap isu-isu ilmiah. Yang terakhir, kurangnya pelatihan guru dan literasi digital, di mana guru ini memiliki peran strategis dalam membangun literasi sains peserta didik. Namun, masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengajarkan sains secara kontekstual, menarik, dan berbasis bukti. Selain itu, kemampuan literasi digital guru juga perlu ditingkatkan agar dapat membimbing siswa dalam mengakses dan menilai informasi ilmiah secara benar. Dengan demikian, tantangan literasi sains di Indonesia meliputi rendahnya minat baca, maraknya hoaks, keterbatasan fasilitas, pandangan negatif terhadap sains, kurangnya penerapan di dalam kehidupan, pengaruh media sosial, serta keterbatasan pelatihan guru. Semua tantangan tersebut dapat diatasi apabila masyarakat ini membiasakan diri untuk membaca, berpikir kritis, dan mencari kebenaran berdasarkan bukti ilmiah. Literasi sains ini bukan hanya tentang mengetahui teori, tetapi tentang kemampuan memahami, menalar, dan mengambil keputusan yang cerdas dalam kehidupan. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan literasi sains. Literasi sains itu bukan hanya soal menghafal rumus atau istilah ilmiah, tetapi tentang kemampuan memahami, berpikir kritis, dan menerapkan sains dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 pihak yang berperan penting. Mari kita bahas satu persatu. Poin yang pertama yaitu sekolah dan guru. Pembelajaran sains sebaiknya tidak hanya hafalan teori, tetapi melalui praktikum, eksperimen sederhana, dan diskusi interaktif. Contoh, untuk mempelajari fotosintesis, siswa bisa diajak menanam tanaman, mengamati pertumbuhan, dan mendiskusikan faktor yang mempengaruhinya. Dengan begitu, sains rasa nyata, bukan hanya abstrak. Poin yang kedua yaitu keluarga. Peran orang tua sangat penting. Anak perlu dibiasakan untuk bertanya, bereksperimen sederhana, dan tidak dimarahi saat rasa ingin tahunya lebih tinggi. Misalnya, ketika anak bertanya, kenapa hujan turun, kenapa es mencair, orang tua bisa mengajaknya mencari jawaban melalui buku atau percobaan kecil di rumah. Dengan cara ini, anak belajar berpikir kritis dan tidak cepat puas dengan jawaban instan. Selanjutnya, poin ketiga itu ada pemerintah dan media. Pemerintah dapat menyediakan informasi sains yang benar, akurat, dan mudah dipahami. Contohnya, melalui buku bacaan populer, program edukasi di TV, atau kampanye literasi digital. Media juga punya peranan penting, karena di era digital, masyarakat mudah terpapar hoaks.
Karena itu, informasi perlu dikemas dengan bahasa yang sederhana, menarik, dan dapat dipahami semua kalangan. Selanjutnya itu yang terakhir atau yang keempat adalah mahasiswa dan pemuda. Generasi muda bisa menjadi agen perubahan literasi sains. Caranya dengan aktif mencari informasi dari sumber valid seperti jurnal ilmiah atau situs resmi lembaga penelitian. Kemudian membagikannya kepada masyarakat melalui media sosial. Contohnya, membuat konten edukasi sains di TikTok atau di YouTube. Dengan begitu, gaya ringan dan menarik, sains bisa lebih dekat dengan masyarakat. Dapat kita simpulkan jika sekolah, keluarga, pemerintah, dan pemuda bekerja sama, maka literasi sains masyarakat akan meningkat. Hasilnya, masyarakat menjadi lebih kritis, tidak mudah percaya hoaks, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan data dan pengetahuan. Jadi, mari kita mulai dari hal-hal kecil, karena meningkatkan literasi sains adalah tanggung jawab bersama. Jadi, literasi sains bukan hanya tentang pelajaran fisika, kimia, atau biologi. Lebih dari itu, literasi sains membantu kita hidup lebih sehat, bijak, dan kritis di era informasi. Mari sama-sama meningkatkan literasi sains karena ini bukan hanya untuk ilmuwan, tapi untuk semua orang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.